Jadi yang pertama adalah ini, pasar modal efisien. Apa sih sebenarnya itu? Kenapa bisa disebut efisien? Dia bisa menjawab? Ini sebenarnya pertemuan 7 ya jadinya. Kita belajar ini efisiensi pasar modal. Nah, jadi pasar modal yang efisien itu ketika harganya ini fairly priced, dalam artian semua informasi itu tercermin dalam harga yang ada di pasar efisien itu. Jadi kan ceritanya nih ya, kalau misalnya ada kita bicara pasar modal kayak gitu. Misalnya dalam untuk sekuritas apa, saham gitu. Nah, otomatis pada umumnya perusahaan itu kan lebih tahu ya, lebih memiliki informasi yang lebih banyak internal perusahaan dibanding dengan investor yang ada di luar gitu kan. Jadi pada akhirnya orang dalam atau internal dari perusahaan ini bisa mengambil keuntungan dari itu gitu kan. Jadi ketika dia tahu sahamnya harganya sedang rendah tapi nanti ada potensi akan naik atau tumbuh, grow-nya tinggi seperti itu, jadi dia membeli duluan kayak gitu kan bisa. Itu untuk internal perusahaan. Nah, dalam pasar modal yang efisien ini hal-hal seperti itu tidak ada. Jadi ini harganya itu fairly priced. Memang semua informasi investor bisa mendapatkan semua informasi yang ada tentang saham tersebut, sehingga harganya itu fairly priced dalam artian apa ya, secara wajar, secara memang harga segitu cocok seperti itu kan, nggak under value, nggak over value seperti itu. Nah, dalam pasar modal efisien itu tidak ada abnormal atau excess return. Dalam artian kalau tadi dalam pasar yang tidak efisien kan internal perusahaan tahu lebih banyak daripada investor, daripada pihak-pihak eksternal dari perusahaan kan. Nah, sehingga dia tahu celah-celahnya, stok ini harganya masih rendah, tapi nanti berpotensi untuk berharga tinggi, untuk memiliki return yang tinggi, seperti itu, sehingga dia membeli banyak. Itu kan pada akhirnya ini bisa mendapatkan abnormal atau excess return. Tapi kalau di dalam pasar efisien ini nggak bisa. Itu nggak terjadi. Karena apa? Karena dia fairly priced. Jadi harganya memang sudah wajar, memang sudah. Jadi istilahnya kalau kita ingat kan ya, supply and demand. Jadi price itu kan sebenarnya terjadi karena ada demand sama supply kayak gitu. Nah, akan ada titik equilibrium, di mana itu titik terbaik kayak gitu kan, equilibrium. Ingat nggak ininya, kurvanya? Ingat ya? Ingat ya? Nah, jadi pada titik itu harga mencerminkan informasi yang ada, jadi fairly priced. Tapi ini bukan berarti terus kalau nggak ada abnormal atau excess returns berarti nggak bisa dapat untung dong kayak gitu. Enggak, tetap mendapatkan untung, tapi tidak ada
abnormal return dalam artian itu karena saya mengetahui banyak informasi, lebih banyak daripada kamu, sehingga saya mendapatkan keuntungan yang lebih. Nggak ada seperti itu. Jadi semuanya memang fair. Itu namanya efficient capital market. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan figur dari yang mencerminkan efficient market. Jadi gini, awalnya kan price-nya 140. Begitu ada informasi apa, dia langsung naik gitu. Reaction-nya di sini bisa kita lihat, dia langsung naik. Celaknya. Dia langsung naik kayak gitu. Ini ya. Langsung naiknya menjadi 180. Ini mencerminkan pasar yang efisien. Karena apa? Semua orang tahu informasi ini, semua orang mengetahui informasi ini pada saat itu juga, pada saat yang sama, sehingga reaksi terjadi bersamaan, makanya naiknya langsung. Sedangkan kalau dia nggak efisien, ini ada delayed reaction. Jadi misalnya gimana ya? Misalnya gini, kayak inget nggak sahamnya Facebook ketika Mark ini menikah, kan harganya turun ya, harga sahamnya Facebook itu tuh turun. Nah, untuk orang-orang yang sudah mengetahui informasi ini jauh sebelum Mark mau menikah, tapi tahu ya, maksudnya, Mark menikah pada tanggal sekian dan bisa memprediksikan ketika Mark menikah, maka harga saham akan turun. Jadi dia cepat-cepat menjual pada saat itu. Untuk itu bagi yang mengetahui informasi. Tapi yang enggak kan nggak bisa. Sehingga itu merupakan pasar yang tidak efisien. Dan karena tidak efisien, karena tidak semua orang mengetahui, jadi dia ada delayed reaction. Dalam artian mungkin baru tahu Mark menikah sehari, 8 hari setelahnya, seminggu setelahnya, seperti itu, sehingga baru bisa bereaksi kayak gitu. Jadi delayed reaction. Kalau ini overreaction and correction. Jadi setelah dia delayed reaction, ini sebelum dia completely reflects the new information, ada jedanya seperti itu. Kalau yang overreaction and correction itu dia terlalu over adjust kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi udah dijelasin ya, apa yang membuat pasar itu bisa efisien kayak gitu. Pada intinya semuanya pada informasi. Seperti itu. Jadi ini, price should reflect all available public information. Itu ketika dia efisien. Ingat yang tadi, sehingga ketika price reflect all available public information, therefore the price is fairly priced. Seperti itu. Suara saya jelas ya? Ini common misconception, jadi pendapat-pendapat yang salah ya, pikiran-pikiran yang salah mengenai market ini, efficient market ini. Jadi tetap bisa mendapatkan return itu tetap, tapi nggak ada abnormal atau excess return. Jadi ya returnnya ya udah normal aja, memang seberapa besar return yang seharusnya, seperti itu. Nih, yang paling penting ini. Jadi market efficiency will not protect you from wrong choices if you do not diversify.